Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Picita SK. Wah, ketemu lagi barengan kita berdua di podcast SKFM barengan sama Lea, Wulan. Malam ini kita bakal ngomongin apa nih Mbak Wulan? Menjelang Hari Idul Fitri. Wes, banyak ya kalau ngomongin menjelang Idul Fitri. Rasanya udah deh ya. seneng banget gitu. Tapi sedih juga sih karena mau kita mau meninggalkan yang Ramadan tahun ini. Betul Tapi sebelum sekali. kita ngobrolin Hari Raya, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube @SKFM Bontang Radio dan Facebook dan Instagramnya di @SKFM Bontang. Dan FYI, ini kita baru kelar sholat tarawih ya. Bener. Sekarang kita meluangkan Udah waktu. malam banget kita tetap Iya, nggak apa-apa deh. Suasana Ramadan lah ya, begadang. Kapan lagi ya kan? Kalau nggak sekarang, aduh luar biasa. Seneng banget deh, kita aja baru ketemu dia. Iya. Aduh, ya ampun. Jadi untuk pecinta SK mungkin yang lagi di rumah, yang lagi mempersiapkan segala sesuatunya Betul. untuk Lebaran nanti ya. Idul Fitri ya. Iya, betul. Sibuk banget pasti Le ya. Bukan hanya persiapan di kayak misalnya makanan nih atau silaturahminya, mungkin lebih kepada ibadahnya. Betul. Karena minggu-minggu terakhir setelah sebelum Lebaran ya, Mbak Wulan ya. Kenapa Itu tuh, kan Le? biasa kita sholat malamnya Sholat lebih malamnya. ditingkatkan lagi. Oh betul, ibadah, gitu ya, sholat malamnya, sunnah-sunnahnya hajinya, tentunya betul ya sekali. di luar dari kewajiban sholat wajib, sholat sunnahnya juga ditingkatkan. Harus dong. Lebih gencar lah ya dibanding tidak bulan puasa. Iya, betul. Bulan suci Ramadan. Iya. Nah, kalau untuk menjelang Hari Idul Fitri, pastinya apa aja sih yang disiapin, Le? Oh, banyak sih ya. Yang pasti tadi selain kalau katanya si Mbak Wulan mungkin silaturahminya lebih Betul. mantap lagi karena after pandemi mungkin kita sudah mau ke mulai normal lagi ya. Betul, seneng Jadi banget. lebih excited gitu loh. Udah 2 tahun gak kemana-mana. Di rumah aja. Kalaupun Iya mudik kan? jadi ini lah ya, jadi ragu lagi. Iya, makanya kalaupun itu mau mudik ya. Kalau kita kadang kayak misalnya 2 tahun yang lalu, Mbak Wulan ingat gak sih kalau misalnya kita even sesama penyiar aja, kita kayak nggak pernah ketemu gak sih? Enggak sih. Ya kan, terus kayak Susah banget ketemunya ya. Ya udah, Kalaupun di ketemu juga tempat- jaga jarak. Iya, bener. Terus gitu kayaknya ada jarak di antara kita Oh gitu my ya. ada masker di antara kita. Sampai sekarang ada masker di antara kita sih. Iya. Cuma tadi aja udah kita lepas gitu. Kita lepas ya dulu kan? pada saat syutingnya Le ya. Tapi kalau udah di luar sana kita pakai masker lagi, balik Iya, lagi kayak pakai gitu lah. masker. Jadi kalau misalnya kata Mbak Wulan tadi apa aja yang perlu dipersiapkan sih sebenarnya lebih excited, lebih ke karena pengen silaturahmi bareng teman-teman. Karena senang pengen ntar lagi ketemuan. ketemu sama keluarga yang jauh-jauh mungkin gitu ya, didatengin atau kita yang dateng. Tapi Mbak Wulan ngerasa nggak sih kayak kan ini udah minggu terakhir nih, kayak beberapa minggu yang lalu kita itu ada bukber bareng penyiar-penyiar, ya Seneng kan? banget ya, Terus- ngumpul ya. Iya kan? Jadi kayak lebih ada suasananya gitu. Benar. Tapi kenapa sih ya kalau nggak tahu apakah cuma di Indonesia aja yang kayak gitu ya? Kalau misalnya puasa pasti kayak harus bukber tuh kayak wajib banget gitu. Padahal kan sebenarnya ibadah itu ya udah kalau misalnya mau buka puasa aja lu sendiri di rumah gitu, nggak mesti Soalnya nggak kalau mesti harus bukber itu identik sama kebersamaan Le. Iya sih, benar. Iya. Dan itu yang kita kangenin ya 2 tahun ini. Banget, iya. Banget kangen suasana ngumpul tanpa Iya. ada batasannya Le ya. Benar. Walaupun emang sekarang masih tetap terbatas sih. Iya sih, tapi ya nggak seperti tahun-tahun yang lalu kan Le. Tahun lalu kita panik banget kan. Iya. Si anu si itu Parah si sih. ini banget di Parah sih. Jadi parno mau kemana-mana ya. Jadi kayak lebih baik di rumah. Kesentuh sedikit sama orang juga langsung deh. Langsung semprot-semprot. Apa yang disemprot? Terus udah gitu langsung sih nyirikin gitu gak sih kayak pegang-pegang. Iya. Padahal kesenggol kagak sengaja. Aja itu dia ya. Terus kalau menjelang Idul Fitri juga
di pusat-pusat perbelanjaan, contohnya kelihatan Le, banget ya. kelihatan banget. Ramainya. Sekarang juga mulai pada macet. Iya benar. Mengejar diskon. Oh. Di mall-mall, di pusat Diskon perbelanjaan. itu selalu ya kayak seminggu sebelum Lebaran gak sih? Terasa banget. Lebaran tiba, Lebaran tiba. Di pusat perbelanjaan lah diskon sudah pada menggantung tulisan 70%, 50%. Apalagi gitu Kagak ada yang di bawah 50. Iya Allah ya Allah. 50, 75, 80, bahkan 95%. Ada 999-nya. Tetap aja ya. Tetap aja. Gak genap. Jadi ya gitulah kalau misalnya bener sih tadi kata Mbak Wulan kalau misalnya kita udah memasuki minggu-minggu terakhir nih Ya. berasa hawa-hawa diskon tuh kayak sudah menyelimuti kita gitu ya. Jiwa seorang wanita untuk berbelanja tuh kayaknya luar biasa. Banyak banget gitu. Udah disiapin budgetnya gitu ya. Iya. Nah, ini buat anak, ini buat suami, ini buat kita sendiri seperti Iya, apa? betul. Apakah Lebaran mesti 1 pasang, 2 pasang, 3 3 pasang, 4 pasang, wah nambah ya. Di tempat si A pakai baju ini, tempat B pakai baju itu, ini. mesti gitu kali ya. Enggak deh. Balik lagi ya. Atau kayak baju zaman Lebaran dulu. kemarin aja yang dipakai. Iya, sebenarnya bisa aja lebih sih. menghemat kan. Kalau misalkan ini deh, kalau misalnya Mbak Wulan pernah nonton podcast ya, bukan podcast sih ya sebenarnya kayak YouTube channelnya si Marisa Anita. Iya, apaan tuh? Marisa? Aduh aku lupa deh judulnya tuh apa. Pokoknya dia tuh banyak mengupas tentang pola pikir kita dalam kayak keseharian gitu, termasuk dalam baju gitu. Jadi nggak semua kita harus mesti beli baru sih. Iya. Sebenarnya kalau beli baru itu ya hanya untuk menggantikan yang lama aja. Betul. Kalau kita berbicara menjelang Lebaran juga ada momen sedih ya Le ya. Sedih sih. Gembira, Ya, benar. campur jadi satu. Karena apa sedihnya? Karena mungkin tahun sebelumnya kita masih ngumpul sama orang yang mungkin di tahun ini udah nggak ada gitu. Benar. Ya. Contohnya kita punya temen gitu ya. Iya, beberapa teman kita juga yang teman kru kita SK juga udah berpulang gitu sudah ya. berpulang dan itu terasa banget ya Mbak Wulan. Kayak 1 tahun Kan ini jadi langsung, momennya sedih kan. Iya sih benar. Tahun lalu langsung kita dark gitu ya, deng. Tahun lalu kita masih ngumpul gitu kan, masih saling masih bisa ngobrol, terus ternyata masih tahun jadi ajang silaturahmi. ini lebaran pertama kita kehilangan beberapa orang. 3 orang langsung sih. Iya. Sedih banget kan? Iya, langsung kayak brek gitu. Tapi anyway, nih PCTSK dan juga Mbak Wulan. Oke. Tahu nggak sih? Apa itu? Apaan? Aku tuh sebenarnya dari tadi tuh pengen nanya Nanya apaan sih? Nanyanya ke kamu. ke aku. Abis kalau aku nanya PCTSK pasti pada nggak tahu juga jawabnya lewat mana ya. Komen aja di bawah. Kok kagak ngomong duluan sih Le tadi? Jadi gini loh, Mbak Wulan. Iya. Kan kalau tadi katanya Mbak Wulan apa sih kalau Lebaran tuh identik dengan apa gitu ya? Kalau Lebaran tuh identik dengan mungkin ada beberapa orang bilangnya makanan gitu ya. Tapi buat teman-teman yang pengen mau cerita juga boleh deh komen di bawah. Boleh. Kira-kira kalau misalnya Lebaran tuh identiknya apa? Kalau misalnya PCTSK sendiri, kalau mungkin Komen kita di mana Le? di bawah sini. Ini di karpet angkat aja. Di kolom komentar di bawah ya. Ada di sini. Nah, jadi biasanya ada beberapa orang yang kalau Lebaran tuh identik dengan silaturahmi, mungkin tadi ya, walaupun kita juga akhirnya mungkin kehilangan beberapa teman, tapi itu tidak menyurutkan kita untuk tetap silaturahmi di teman-teman yang lainnya gitu. Iya betul. Ada juga identik dengan kue gitu ya. Kalau Lebaran tuh, aduh, udah pasti deh. Ada ya, udah komplit makanan terus juga silaturahmi pakaian juga Dan ini identik sama shopping, Kalau ngomongin belanja-belanja. kue yang lucu itu apa coba? Kamu pernah ini nggak Mbak Wulan? Pernah kayak, ini lucu tahu kalau di Lebaran tuh kita selalu ketemu gitu. Apa coba? Kue kering? Enggak. Kue Apaan? kaleng. Itu isinya beneran atau rengginang? Iya nggak sih? Kadang-kadang kue kaleng di tahun-tahun lalu gitu kan.
Ternyata kita buka ya sejenis itulah, kita makanan-makanan ringan juga sih Le, ya kan? Jadi ini pelajaran buat kita juga ya. Kalau misalnya beli kue kaleng gitu ya, nggak usah dipakai lagi kalengnya kalau udah habis isinya. Jadi bisa ketipu lah kita ini ya kan. Gantilah buat tahun berikutnya gitu ya. Gantilah tahun berikutnya. Jangan kalengnya isinya aja yang diganti, kalengnya tidak. Kita tertipu. Iya, tapi itu suatu surprise banget kan ya. Jadi kayak kita kejutan. tebak-tebak buah jengkol. Ayo ini apa? Ayo. Terus kalau ngomongin kue kaleng gitu ya, kenapa sih identik dengan kaleng? Iya, kenapa ya? Kue kaleng sebenarnya kalau mau sih bisa sebut merek aja. Yang gimana sih Le kue kalengnya? Ya contohnya yang kayak di sini nih. Nah ini dia nih kue kaleng. Aku bilang tadi. Iya. Jadi kira-kira tuh kayak kita juga punya lah ya. Kita juga punya. Tapi ini isinya apa coba? Tebak. Pasti asli dong. Apa yang seperti digambar gitu kan? Mau gambarnya. Coba. Mari kita coba. Nah ini dia kue kaleng. Itu ya Le. Iya. Kita juga punya ya. Kita juga punya dong. Makanya tadi aku kayak oh ya udah ya dibahas aja kali ini ya. Udah lepas isolasinya. Isolasinya udah lepas. Oke, berjuang sih Le ya. Wow. Beneran kan? Isinya beneran. Seperti digambar Le. Oh iya bener ya. Bener, Seperti digambar. Seperti digambar. Kamu nggak Mbak Wulan? Nggak usah nanti aja ya. Iya, ntar aja. Nanti kita habisin aja di belakang. Bener Le. Nah jadi itu sebenarnya yang perlu dipertanyakan oleh kita semua dari aku kecil sampai sekarang terhadap kue ini adalah mana bapaknya? Ya, oke Mbak Wulan. Nah, jadi udah kan tuh kue-kue. Pokoknya mendekati Lebaran tuh pasti deh, itu selalu ada kue-kue itu ya. Dan termasuk satu lagi yang biasa kita suka cemil-cemil. Banget. Mana tim. Suka banget. Yuhu, terima kasih. Apaan tuh Le? Jadi FYI ini tuh ada dikasih dari pendengar kita. Nah ini tadi sudah udah digunting sama siap untuk dicicipin ya. Ini keripik pisang lili. Tapi ada lagi sajian-sajian lainnya yang selalu ada kalau di bulan Ramadan ya. Salah satu contohnya adalah rawon, opor. Kari. Terus apa lagi Le? Yang paling happening di Bontang sebenarnya pempek sama tekwan gitu nggak sih? Model gitu. Iya bakso. Kalau bakso udah umum ya. Opor juga udah umum. Pempek juga kayaknya selalu ada di mana-mana. Tapi ngomongin rawon, nggak lengkap rasanya kalau nggak ada telur asin. Telur asin pas banget ya Le. Ini dia. Kita ambil. Thank you. Lihat tadi bicara rawon. Ya. Nah, terus kita belah telur asinnya. Rawonnya mana, Mbak? Taruh di rawon gitu ya, Le ya. Atau langsung sambil disendok. Ada yang kurang nih. Apaan tuh? Rawon. Ntar kita ngomongin telur asin dulu. Ini anyway, ini dari Lili juga. Gimana Le? Kalau Kan tentang tadi kita udah ngomongin banyak ya tentang Lebaran. Sekarang harus mudik. Iya, jadi nih Mbak Wulan sebenarnya kan kita tuh kayak kemarin ya, kayak di awal yang udah kita bahas gitu kan. Kalau misalnya di arus mudik di Lebaran itu pasti identik dengan silaturahmi. Betul. Nah, silaturahmi bisa sama keluarga, keluarga dekat, keluarga besar. Nah, kemudian ketika kita masuk ke silaturahmi pasti jadi ajang untuk mudik dong. Tentunya. Mudiknya tentunya menyeberangi lautan kali ya. Yang namanya pulang kampung nyebrang lautan ya. Bisa iya bisa tidak. Kalau tidak menyeberangi lautan berarti bukan mudik gitu. Harus gitu ya, kalau di Indonesia tuh harus nyebrang lautan ya baru itu namanya mudik. Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Sumatera, sebagainya. Tapi ngomongin mudik nih, Mbak Wulan kan namanya mudik itu tidak hanya di antar pulau, tapi antar kota juga bisa. Nah, contohnya nih, ini aku baru baca sih tadi ya. Jadi tuh ada arus mudik Lebaran. Itu musim mudik Lebaran jangan tergiur pulang kampung dengan bus pariwisata. Kenapa apa penyebabnya? Nah, ini PCTSK pemerintah meminta masyarakat nih untuk menghindari
menghindari mudik dengan menggunakan bus pariwisata seiring dengan maraknya tawaran mudik dari para penyelenggara mudik dengan menggunakan bus pariwisata. Nah, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiadi ini menanggapi bahwa hal tersebut merupakan salah satu fenomena yang sebaiknya dihindari masyarakat. Dia pun meminta bantuan dari organisasi angkutan darat atau Organda untuk memberantasnya karena merugikan operator bus yang beroperasi secara legal. Betul. Gitu. Jadi yang resmi-resmi aja Yang lah ya resmi-resmi gitu ya, udah aja. ditunjuk sama pemerintah. Nah, lagian gini sih, Mbak Wulan, sebenarnya yang ditegaskan itu bukan transportasi umum. Kalau transportasi umum memang kita harus menggunakannya gitu ya. Tapi yang tidak boleh ini karena bus pariwisata itu disewa untuk mudik gitu. Jadi bukan untuk mengambil Berwisata. orang terus bayar lagi. Oke. Nah, kebanyakan kan sebenarnya bus pariwisata yang dipakai sama masyarakat ini kan disalahgunakan sama si supirnya atau kernetnya kan. Oke. Gitu. Yang tadinya bisa gratis atau segala macam, Akhirnya akhirnya dia harus ada bayar. tambahan Mau nggak nih ada biaya. seat satu seat lagi gitu kan. Paling tidak ada tambahan Kayak gitu. biaya ya. Nah, sementara itu nih Mbak Wulan, Ya. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo ini menjelaskan bahwa pada angkutan Lebaran 2022, Pemprov DKI Jakarta di sisi lain telah melakukan sejumlah persiapan nih. Dia juga menegaskan terkait dengan kesiapan sarana sudah dikoordinasikan dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Gitu. Oh, gitu. Jadi sudah memenuhi syarat atau tidak, kemudian secara teknis layak jalan atau tidak, Iya, inspeksi benar. keselamatannya seperti apa. Sudah disidak gitu ya di Iya, terminal ya Le ya. Apalagi terminal Le memang harus disidak tentang kelayakan, layak nggak nih kendaraan untuk beroperasi Iya, ya, benar banget. untuk dijalankan. Kan, takutnya kan Le kena bis yang memang sudah tidak layak untuk digunakan gitu ya. Iya benar, makanya selalu ada pemeriksaan rutin kan, Ada kayak pasti. setiap berapa tahun sekali, 5 tahun sekali atau setahun sekali mungkin. Iya, karena gitu. keselamatan pemudik kan diutamakan Le Iya ya. benar, apalagi kalau misalkan perjalanannya tuh nggak sejam Memakan 2 waktu jam, yang tapi kayak lama. 3 jam, Ada yang 5 nginep, jam sampai gitu nginep. kan. Nah, yang paling sering tuh emang di daerah Jawa sih ya. Nah, untuk bandara gimana kabarnya Le? Bandara. Oh iya, ngomong pakai pesawat nih. Aku bilang apa Ini kabarnya? ada cerita lagi nih ya. Oh, Untuk kalau Anda memancing, saya siap dipancing. Oke, kita Biar cek Le lagi yang nih. menguraikan ya. Nah, pecinta SK, ini yang paling penting sebetulnya isu ini sudah center terdengar, bukan isu lagi malah ya. Ada Sudah apa itu? disahkan bahwa nih pecinta SK, biasanya kan kita kalau misalnya mau mudik tuh Ya. pemeriksaan syarat perjalanan secara acak atau random akan dilaksanakan ketika arus mudik lebaran ya kan. Nah, tapi nih Kementerian Perhubungan ini menegaskan pelaksanaan akan berbeda di tahun ini. Dan juru bicara Kementerian Perhubungan Aditya Irawati ini menjelaskan bahwa pelaksanaan pemeriksaan acak tahun ini akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, Bedanya apa, Le? perbedaannya yakni pemeriksaan tidak lagi dilakukan di pos-pos pelayanan serta tidak ada aturan untuk memutar balik kendaraan jika ada syarat yang dipenuhi. Nah, kemudian nih, ntar dulu ya. Kayaknya Agak nggak nyambung perasaanku. Bukan itu kayaknya yang tadi aku mau baca. Cat. iya. Tapi ini Anu apa? Le, kalau misalnya di bandara sekarang tidak menggunakan Nah, itu tadi yang mau aku baca. tes, untuk vaksin berlaku enggak Le? Vaksin 1 2 3. Kalau 3 kan udah dibebaskan tuh. Nah, Kalau nih, ini nih ada nih. Nah, jadi ngomongin bandara yang tadi, ya, yang tadi Mbak Wulan bicarain, kira-kira kalau di bandara gimana ya, gitu kan? Sampai aku bilang kan apa kabar? Biasanya kan tuh ada random check gitu-gitu ya. Nah, ini tuh ada menyediakan pelayanan nih untuk masyarakat kan. Kalau misalnya kita mau keluar pulau gitu kan, biasanya kita naik kapal atau naik pesawat ya pilihannya kalau keluar pulau gitu. Nah, biasanya kalau naik kapal kita mesti dites dulu
Oke. PCR atau swab antigen ya? Iya, itu dia tadi, Le. Nah, itu dia. Kemudian terus karena kemarin dari pemerintah juga secara langsung Bapak Presiden juga menyatakan bahwa kita sudah bisa terbang atau keluar pulau dengan menggunakan kapal atau pesawat dengan syarat sudah melakukan vaksin booster gitu. Kalau menggunakan vaksin booster artinya sudah dibebaskan tanpa ada antigen, rapid dan sebagainya. Jadi, tapi kalau untuk yang sudah vaksin 1 tapi tidak 2, nah itu masih di tes juga masih gitu. Rapid 2 pun dites, tapi untuk booster bebas deh ya. Betul. Langsung. Nah kayak gitu ya pecinta SK. Jadi di sisi lain pemeriksaan syarat booster maupun tes COVID-19 bagi yang belum mendapatkan booster untuk pemudik jalur darat juga menjadi penting mengingat mobil pribadi dan juga moda transportasi lainnya banyak digunakan oleh masyarakat. Apalagi untuk pecinta SK mungkin yang biasa bawa mobil ya. Kalau bawa mobil mau nggak usah keluar kota deh, keluar pulau aja kadang kayak mau bawa mobil sendiri gitu. Jadi memilih untuk naik ferry biasanya. Ya betul, benar. Karena nyebrang ferry kan. Iya. Oke. Nah kalau untuk kita sudah ngomongin bandara ya. Terus ini terminal. Nggak usah jauh-jauh deh, terminal di Bontang aja. Gimana tuh kabarnya? Jadwalnya juga udah padat. Iya, cius. Biasanya bis pertama itu berangkat 8.30 pagi kan, atau jam 9 pagi. Sekarang jam 6.45. Oh gitu ya. 6.45 jadi sudah lebih pagi. Karena lonjakan penumpang tadi. Oh benar-benar. Barangkali ada yang ke Samarinda, terus mungkin transit ke Balikpapan. Berarti nih untuk pecinta SK yang dan pengen juga, naik bis tidak seperti sebelum puasa ya. Benar-benar. Agak cepat-cepat. Kalau pengen pagi berangkatnya nyampe di sana agak cepat. Jadi jam 7.45 udah standby di terminal Bontang, terminal bis Bontang. Karena bisnya agak cepat berangkat ya. Iya benar. Ntar pergantian lagi jam 9 lewat gitu kan. Biasanya kan cuma jam 9 terus ada lagi siang 1 udah. Iya. Tapi bener loh ya Mbak Wulan, semenjak vaksin booster itu digalakan oleh pemerintah, bener-bener kelihatan banget lonjakannya gitu. Jadi gini ya. Jadi orang-orang pemudik pengen mudik gitu iya, kan. Karena tertunda tahun lalu kan ya. Benar, udah beberapa tahun lalu. Belum lagi kalau misalkan yang pemudik yang memang dia beberapa tahun sebelum adanya pandemi belum mudik. Jadi kan udah pas pandemi pending mudiknya, jadi sebelum pandemi pending mudiknya. Jadi ada sempet aku denger teman aku juga itu udah 5 tahun nggak balik ke Medan gitu kan, karena emang dia teman aku juga iya. Siapa? Siapa? Temanmu ya temanku juga. Oh masa sih? Ya kan, lagi di Medan kan dia. Bayangin lihat, jadi orang berbondong-bondong pengen mudik. Nah udah gitu yang paling lucu itu sebenarnya ketika disahkan kalau misalnya kita udah booster, kita boleh menggunakan moda transportasi tanpa harus diperiksa, tanpa harus diperiksa kan. Nah jadi akhirnya besoknya langsung deh di itu tuh di Polres, di Polres juga. Yang paling kelihatan itu di Langlang banget. Iya kan? Booster kan? Itu tuh sampai yang bener-bener saking hebohnya ya. Itu tuh sampai di videoin, terus di share ke grup-grup gitu loh. Ini udah pada rame, udah pada pengen mudik gitu. Banget. Jadi yang nggak kepengen mudik jadi pengen mudik kan Iya. Terus aku juga ikut vaksin di Polres kan beberapa hari yang lalu. Dia rame banget gitu. Booster. Aku juga ikut kayak pengen mudik gitu. Jadi ada yang bilang mau berasa hawa-hawa mudik ya. Mbak, bilangnya mudik Sampai saya mau ke Jawa, saya mau kemana, saya mau ke Papua, saya mau kemana. Emang gitu kamu di mana sih, Le? Kampung aku di mana ya? Di Sulawesi bisa, di Jawa bisa, di Papua bisa, di Sumatera bisa. Banyak sekali yang masih dipulangin. Tiap tahun ke Papua. Tahun ini ke Papua, tahun depan ke Pulau Jawa. Keliling aja. Sampai ada ibu-ibu bertanya, mau mudik kemana, Mbak, katanya. Oh gitu. Iya, aku ditanya. Saking Mbak Wulan ini ya, maksudnya karena memang katanya booster kan identik sama mudik. Iya, padahal nggak cuma melengkapi aja sih vaksin ketiga. Ya harus tuh. Bener banget. Biar bisa jalan-jalan kemana-mana ya, termasuk ke mall nggak sih? Hah? Ke mall?
Kayaknya enggak deh, Le. Kalau mall Enggak. tapi Enggak paling diharuskan enggak, booster. tapi Kalau paling diharuskan enggak udah booster vaksin ya. kayaknya agak 50 deh, pengunjungnya 50%. Karena booster belum mencukupi. Iya sih, bener juga. Jadi ya pasti selain memang pemudik yang rame, juga di toko-toko Bener. ataupun Pusat perbelanjaan, pusat perbelanjaan juga ramai banget sih. Terus karena apa? Karena udah pada dapat THR Oh, gitu kan. kamu udah dapet THR belum, Mbak? Dapat THR. Jadi lucu banget sih kamu, Le. Heboh ya kalau ngomongin THR. Banget. Soalnya itu karena ingin berbelanja langsung. Iya, soalnya gitu kan kalau pemerintah itu menegaskan ya bahwa THR itu harus diberikan oleh pekerja Betul. paling tidak 1 minggu sebelum Lebaran. Betul. Nah, kalau untuk lajur jalan gimana nih, Le, ya? Udah mulai rame kayaknya ya. Lajur jalan sih lumayan ya. Menuju ke Ramayana, Simpang Situ. Wah, kalau itu kayaknya bisa kita buka tenda di sana deh, Baulan. buat Ya buat biar paling pertama aja gitu masuknya nanti. Nginep. Gitu. Iya, nginep. pengen beli kos Sekalian sahur oblong bersama ya. Pengen kos oblong, Mbak. Iya, pengen dapat 50%-an soalnya. Lumayan cuy. Biasanya kalau beli celana jeans bisa 700-800, karena diskon jadi cuma 400-300 doang. Iya Ya banget. kan? Terus 100% dipotong 50, ada 25 lagi plus 25%. Nah, Mbak marketing sana bukan? tidak. Saya suka dengan yang namanya diskon. Tapi nggak Iya. cuma di toko itu aja sih yang diskon. Banyak di pusat mall itu aja yang banget, diskon. karena di pusat belanjaan rata-rata memang memberikan diskon. Iya, Nah, diskon yang kalaupun banyak, kita bukan di mall, kita harus pintar-pintar nawar. Oh gitu. Gitu ya. Dari yang 100.000 nawar 25, 50 banget ya, Le. Ya Harus pintar menawar lah ya. Iya. Meskipun kita baru dapat uang, tapi perlu di Iya. planning dengan baik. Di planning ya. dengan baik karena kita punya keponakan yang banyak ya. Nah, gitu deh, ngomongin Lebaran tuh sebenarnya masih banyak ya, Mbak Ulan. Kayaknya ya. memang harus mempersiapkan diri, Le. Mental juga, Berdoa. karena di situ akan ada tangisan. Iya gitu benar. kan. Sungkem ya. sama orang Sungkeman, tua. apalagi kita ada yang sudah tidak punya orang tua. Oh. Sedih banget kan, Le. Jangan bersedih. Iya, kemarin juga aku lagi ziarah gitu kan. Tidak Banget, apa-apa Le. ya. Bapak, terus ibu mertua juga. Oh iya, ya, gitu benar. nggak ada. Ya sedih. Ya tahun ini memang beda. Oh, beda banget ya. Berarti Mbak Beda Ulan banget. nih kehilangannya banyak ya, bukan hanya Iya. pertemanannya dari di sekeliling pertemanannya aja, tapi ya keluarga juga. gitu. Baiklah pecinta SK nih ngomongin Lebaran juga sebenarnya nggak lengkap kalau misalnya kita Tanpa berwisata, bener sekali. jalan-jalan. Kemana, Le? Kalau dulu sih Utamanya di waktu Bontang kecil- kemana nih? Kalau dulu ya waktu aku kecil, aku sih taunya Cibodas aja. Gitu ya? Terus ada yang yang jalan-jalan di tengah itu loh, Apa yang itu? jembatan itu. Terus ada dinosaurusan. Nah, tapi ada wisata di Bontang yang patut kita kunjungi, Le, ya. Patut, wajib, kudu mesti nggak sih? Wajib. Apakah Aku aja seminggu Cincin, sampai cincin. 1 sampai 2 kali ke sana. Di mana itu? Kenari, WhatsApp. Oh, kalau gitu aku juga. Kenari. Bukber di sana asik banget ya, Le, ya. Iya, asik banget di sana gitu, lihat pohon-pohon, Iya, bunga-bunga banget. kayak Syahrini gitu, ala Syahrini. Banget. Kalau ngomongin menjelang Lebaran nggak ada habisnya, Le, ya. Iya, termasuk iktikaf. Wah, bener. Iktikaf tuh kayak wajib nggak sih? Eh, Enggak juga sih Enggak sebenarnya. juga, kayak cuma yang lebih disunahkan fokus ibadahnya di situ kan. Ya, benar. Fokus ibadah itikaf. 10 malam terakhir gitu ya. Mesti mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin gitu Iya, ya. Betul-betul khusyuk, tidak ada pikiran yang istilahnya mengganggu itikaf tersebut. Betul Ibadahnya lebih lebih khusyuk. Lebih mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul sekali. Sebelum kita tutup Oke. perjumpaan kita malam hari ini ya, Mbak Ulan, nama pecinta SK. Yap. Aku mau ngucapin kita berdua mau ngucapin selamat sibuk-sibuk Betul, menuju ke mempersiapkan hari Idul Fitri, raya. ya, Le, Selamat ya. Idul Fitri. Semoga kita jadi pribadi yang
kembali fitrah, kembali fitri gitu ke ya. nol lagi ya. Iya deh, Kembali dan ke nol. ya benar. Aduh, silaturahmi. Silaturahmi. I'm coming. Mohon maaf lahir batin kalau misalnya selama ini ada Betul. kesalahan gitu Dengan ya. pecinta SK ya, kita lagi Betul. siaran tuh apa. Kadang-kadang kita siaran kan suka keceplosan. Iya, gitu. suka keceplosan. Bukan banget. suka kayak sengaja gitu ya. Padahal enggak sengaja. Perlu Gimana kalian sih, Le? tahu. Nggak sengaja tapi disengaja gitu. Nggak sengaja Nggak sebenarnya. sengaja. Nggak sengaja karena tujuan untuk menghibur pecinta Iya, SK benar. ya. Kita juga banyak minta maaf dan mudah-mudahan suasana Idul Fitrinya menyenangkan ya, Le, meskipun masih dalam suasana kopi, tapi udah landai gitu ya. Iya. Jangan panik. Tetap happy banget. supaya kita bisa menikmati suasana lebaran dengan sebaik mungkin bareng orang-orang tercinta. Kok kita connect ya? Iya dong. Aduh. Oke deh kalau gitu kita berdua pamit undur diri. Saya Lea dan Bulan. Pamit, bye-bye.